Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat dan tetap semangat ya. Ya, anak soleh, kita akan belajar tema 2 pada pelajaran Bahasa Indonesia. Silahkan disimak ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 2 dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang salah satunya adalah tumbuhan. Tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ada tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional seperti tanaman jarak. Ada juga tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai makanan seperti beras, sayuran, dan buah-buahan. Mengingat buah membuat Bu Guru teringat akan dongeng persahabatan tanaman tomat dan jambu biji. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Ada dongeng tentang manusia, hewan, dan tumbuhan. Pesan dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan dalam dongeng berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bacalah cerita tentang kaktus yang suka menolong pada halaman 18. Dalam cerita ini banyak karakter tokoh yang perannya bisa dimainkan oleh kalian. Dalam memainkan peran perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kenali tokoh dan sifat yang dipilih. Kedua, hafalkan percakapannya. Ketiga, siapkan properti atau alat-alat yang mendukung percakapan. Yang keempat, ucapkan setiap percakapan dengan lantang dan percaya diri. Dalam dongeng, selain tokoh manusia dan tumbuhan, ada juga tokoh hewan. Dongeng yang tokohnya hewan disebut fabel. Untuk memahami isi dongeng, kita perlu membaca dan menceritakan kembali menggunakan bahasa kita sendiri. Dan tidak lupa untuk menguji pemahaman kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian membuat diagram tentang isi dongeng tersebut. Kita sudah mengetahui manfaat dari tumbuhan, baik batangnya, daunnya, ataupun buahnya. Hewan juga memiliki banyak manfaat bagi manusia. Ada yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, dan tenaganya. Misalnya kuda, kerbau yang tenaganya dimanfaatkan untuk delman dan membajak sawah. Ada sebuah dongeng yang bercerita tentang kerbau dengan judul Kerbau Pembajak. Dongeng tersebut disajikan dalam cerita bergambar. Untuk dapat menuliskan cerita, kamu harus memperhatikan gambar dengan teliti, yaitu dengan memperhatikan 1. Tokoh dalam gambar. 2. Latar tempat dan waktu pada gambar. Ketiga, ekspresi tokoh pada gambar. Yang keempat, suasana pada gambar. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah menyimaknya? Alhamdulillah. Semoga kalian memahami pelajaran hari ini dan dikerjakan tugasnya ya. Baiklah, Bu Nur tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.